Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar tematik PPKN, yaitu tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Materinya ada di tema 7, subtema 3. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan Kitab Sutasoma. Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang tersebut dilaksanakan di Gedung Chuo Sangin yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Nah, pada zaman Belanda, gedung itu digunakan sebagai gedung Volksraad atau perwakilan rakyat. Terdapat 3 tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Mohyamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini mendapat bagian untuk menyampaikan gagasan pada tanggal 1 Juni 1945. Gagasan yang disampaikan Insinyur Soekarno tentang dasar negara Indonesia merdeka dinamakan Pancasila. Pidato Soekarno berisi lahirnya Pancasila. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang kita sebut sebagai Pancasila. Tepatnya terdapat pada alinea keempat. Peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Contoh tindakan yang mencerminkan pengalaman dan peran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beragam, yaitu gotong royong dan musyawarah mufakat. Nilai-nilai Pancasila yang nyata dalam gotong royong itu terlihat dari adanya permasalahan yang dihadapi salah satu anggota masyarakat dapat dibantu dengan sukarela dan bersama-sama. Nilai-nilai Pancasila dalam musyawarah mufakat terlihat dari sikap saling menghargai dan yang terpenting yaitu sikap menerima keputusan akhir dari kesepakatan bersama. Cara melestarikan budaya bangsa. Yang pertama yaitu mempunyai sikap mau menerima keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat. Yang kedua, mempelajari kesenian daerah lain. Yang ketiga, mengembangkan budaya daerah sendiri. Yang keempat, memperkenalkan kepada masyarakat dengan cara mengadakan pertunjukan kesenian
Selain memperkenalkan kepada masyarakat umum, juga dapat membina rasa cinta budaya bagi anak-anak yang mementaskannya. Menyikapi perbedaan dan keragaman yang ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Cara kita dalam menyikapi perbedaan dan keragaman yang ada di lingkungan sekolah, yaitu dengan cara menghormati dan menghargai sesama teman, menolong teman tanpa membedakannya, dan menumbuhkan semangat persaudaraan. Banyak cara kita dalam menyikapi perbedaan dan keragaman yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Antara lain, yaitu yang pertama menghargai pendapat teman, yang kedua bersahabat dengan teman yang berkebutuhan khusus, yang ketiga menolong teman yang kekurangan, yang keempat mendukung hobi teman meskipun berbeda hobi dengan kita, yang kelima menghormati asal-usul teman kita, yang keenam tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, yang ketujuh menghormati tradisi yang dianut teman, yang kedelapan tidak membedakan teman berdasarkan kaya atau miskin, yang kesembilan menjenguk teman yang sakit, yang kesepuluh menghargai perilaku teman meskipun berbeda dengan perilaku kita. Nah, untuk tugas kalian hari ini, Ibu minta kerjakan paket tematik halaman 110 yang bagian PPKN nomor 26-30. Kerjakan di buku PS tematik, langsung tulis jawabannya saja ya. Terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah. Selamat mengerjakan.